warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500085, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas TS Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaningtyas, SIP SIMM. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Dalam bab ini, kita bisa membahas pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Kita mulai dengan definisi manajerial dan pembahasan tentang hubungannya dengan disiplin-disiplinnya ilmu lain. Kita kemudian akan membahas tentang teori perusahaan. Di sini kita mendiskusikan alasan adanya perusahaan dan fungsinya, mendefinisikan nilai perusahaan, membahas kendala-kendala yang dihadapi perusahaan, dan mempelajari keterbatasan teori perusahaan, termasuk yang disebut sebagai masalah pemilik pengelola atau principal agent. Kemudian kita mempelajari arti laba dengan membedakan antara laba ekonomi dan laba usaha, serta menganalisis kegunaannya dalam sistem perdagangan bebas. Berikutnya kita mendiskusikan etika bisnis. Terakhir kita akan membahas pentingnya memperkenalkan dimensi internasional ke dalam ekonomi manajerial untuk menggambarkan globalisasi produksi dan distribusi saat ini. Juga pentingnya penggunaan internet sebagai sumber penting untuk mendapatkan informasi dan data bagi ekonomi manajerial. Dalam lampiran kita akan meninjau kembali dasar-dasar permintaan, penawaran, dan keseimbangan atau equilibrium. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi ini dengan sangat tepat dijelaskan oleh figur 1.1, masalah keputusan manajemen, yaitu teori ekonomi dan teori ilmu keputusan, dan aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Kemudian solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Masalah keputusan manajemen, lihat bagian atas figur 1.1, timbul dalam organisasi apa saja. Bisa di perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba seperti rumah sakit atau universitas, atau badan pemerintah pada saat organisasi tersebut berusaha mencapai tujuannya dengan menghadapi berbagai kendala atau batasan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk memaksimumkan laba dengan keterbatasan seperti ketersediaan input penting dan kendala-kendala hukum. Rumah sakit mungkin berusaha untuk mengobati pasien sebanyak mungkin dengan standar kesehatan yang cukup, dengan keterbatasan sumber daya fisik, dokter, teknisi, perawat, peralatan, dan tempat tidur dan anggaran. Tujuan sebuah universitas negeri mungkin adalah menyediakan pendidikan yang cukup bagi sebanyak mungkin mahasiswa. Dengan kendala fisik dan keuangan yang dihadapi, sama halnya badan pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan tertentu yang tidak dapat diberikan oleh perusahaan bisnis secara efisien kepada sebanyak mungkin orang dengan biaya serendah mungkin. Untuk semua contoh ini, organisasi menghadapi masalah keputusan manajemen ketika berusaha mencapai tujuan atau maksud tertentu dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya. Tujuan dan kendala bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain, tetapi proses dasar pengambilan keputusannya adalah sama. Kedua adalah keterkaitan dengan teori ekonomi.
Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen, individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Di dalam sistem perdagangan bebas, ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Meskipun teori ekonomi mikro, perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial. Kondisi ekonomi mikro secara umum seperti tingkat permintaan, tingkat inflasi, dan tingkat bunga di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor penentu yang paling penting atas suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba dan dengan dasar tersebut memprediksi berapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Meskipun perusahaan mempunyai tujuan lainnya, model maksimalisasi laba secara tepat dapat memprediksi perilaku perusahaan. Dan oleh karena itu, kita menerima model tersebut. Jadi, metodologi ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan secara umum adalah menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat dan bila prediksi tersebut secara logis mengikuti asumsi-asumsi yang dibuat. Ada keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ekonomi manajerial juga menghubungkan erat dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri, yaitu untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulakan oleh teori ekonomi. Ekonometri kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulasikan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan. Sebagai contoh, teori ekonomi mempostulasikan bahwa kuantitas yang diminta atau Q untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut atau P, pendapatan konsumen Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan, yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berturut-turut PC dan PS. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulakan model formal, model matematika sebagai berikut. Q sama dengan F kurung buka P, Y, PC, dan PS kurung tutup. Dengan mengumpulkan data Q, P, Y, PC, PS untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya. Ekonometri hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan
menentukan seberapa besar perubahan Q dengan adanya perubahan dalam P, Y, PC, dan PS. Dan untuk meramal permintaan di masa yang akan datang untuk komoditas tersebut, informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan atau memaksimalisasi laba dengan cara yang paling efisien. Di ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menentukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Keempat, keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Setelah mendefinisikan pokok bahasan ekonomi manajerial dan fungsinya, kita sekarang dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsional ilmu administrasi bisnis. Fungsi dari ilmu administrasi bisnis yaitu meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas, yang ingin mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Singkatnya, ekonomi manajerial bukanlah studi atas banyak topik yang terpisah-pisah, melainkan penggunaan teori ekonomi dan perangkat ilmu manajemen untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien di dalam lingkungan bisnis dan tempat perusahaan itu beroperasi. Proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial pada dasarnya adalah sama, yaitu proses itu pada umumnya terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi, dan yang kedua, mendefinisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut, dan yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai solusi-solusi. Yang keempat, memilih solusi terbaik dari solusi-solusi yang tersedia. Kemudian yang kelima, mengimplementasikan keputusan tersebut. Proses-proses ini direvolusi dengan adanya globalisasi ekonomi dunia dan penggunaan secara luas komputer dan teknologi informasi. Yang kelima, teori perusahaan. Dalam subbab ini, kita akan mempelajari alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsi dasarnya. Kemudian kita akan mendefinisikan nilai perusahaan dan berbagai kendala di mana perusahaan tersebut beroperasi. Terakhir, kita akan mendiskusikan keterbatasan teori perusahaan. Subbab ini merupakan subbab yang paling penting ketika teori perilaku perusahaan merupakan pusat dan tema utama ekonomi manajerial. Keenam, beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsi-fungsinya. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan sebagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Terdapat jutaan perusahaan di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perorangan, perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, persekutuan atau kemitraan, perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dan perseorangan yang dimiliki oleh pemegang saham. Dan perusahaan-perusahaan ini menghasilkan lebih dari 80% dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat. Sisanya dihasilkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi nirlaba seperti perguruan tinggi, swasta, rumah sakit, museum, dan yayasan.
Perusahaan ada karena akan menjadi sangat tidak efisien dan mahal bagi pengusaha untuk masuk dan membuat kontrak dengan pekerja dan para pemilik modal, tanah, dan sumber daya lainnya untuk setiap tahap produksi dan distribusi yang terpisah. Sebaliknya, pengusaha biasanya masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga kerja untuk mengerjakan berbagai tugas dengan upah tertentu dan berbagai imbalan kerja lainnya. Kontrak yang umum semacam itu jauh lebih murah ketimbang sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan baik bagi pengusaha maupun pekerja dan pemilik sumber daya lainnya. Pengusaha ada guna menghemat biaya transaksi semacam itu dengan menginternalisasi berbagai transaksi, yaitu dengan menjalankan berbagai fungsi dalam perusahaan. Perusahaan juga menghemat pajak penjualan dan menghindari kontrol harga dan peraturan pemerintah lain yang berlaku hanya untuk transaksi antar perusahaan. Akan tetapi, perusahaan tidak terus berkembang menjadi besar secara tidak terhingga oleh karena keterbatasan kemampuan manajemen untuk mengatur, mengontrol, dan mengoperasikan perusahaan secara efektif. Ketika perusahaan menjadi semakin besar, memang benar, bahkan sampai pada suatu titik tertentu perusahaan dapat mengatasi berbagai kelemahan internal karena besarnya perusahaan atau skala ekonomis dengan mendirikan sejumlah divisi semiotom, yaitu dengan desentralisasi. Namun akhirnya meningkatnya lalu lintas komunikasi yang timbul ditambah dengan semakin jauhnya jarak antara manajemen tingkat atas dengan operasi pada setiap divisi, menimbulkan skala disekonomis yang membatasi pertumbuhan perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan akan mencapai titik di mana biaya untuk menyediakan pelayanan tambahan dari dalam perusahaan melebihi biaya untuk membeli pelayanan ini dari perusahaan lain. Contohnya adalah jasa yang bersifat sangat teknis, yaitu hukum, medis, atau teknik yang setiap saat dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsi perusahaan oleh karena itu adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang atau jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya atau pekerja atau pemilik modal, tanah, dan bahan mentah kemudian menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya yang lain tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan demikian, lengkap sudah aliran sirkuler aktivitas ekonomi tersebut. Dalam proses memasok barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat, perusahaan menyediakan pekerjaan kepada pekerja dan membayar pajak yang digunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa seperti pertahanan nasional, pendidikan, dan pencegahan kebakaran yang tidak dapat disediakan oleh perusahaan atau tidak dapat disediakan seefisien bila disediakan oleh pemerintah. Nomor 7, tujuan dan nilai perusahaan. Ekonomi manajerial mulai dengan mempostulatkan teori perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan manajerial. Semula teori perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba sekarang atau laba jangka pendek. Akan tetapi berdasarkan pengamatan, perusahaan seringkali mengorbankan jangka pendek untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang. Beberapa contoh dalam hal ini adalah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan litbang, pembelian peralatan baru, dan peningkatan kegiatan promosi. Baik keuntungan jangka pendek maupun jangka besar sangat penting. Teori perusahaan sekarang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Hal ini dicerminkan dari nilai sekarang
atas semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskontrokan ke nilai sekarang, karena nilai Rp1 atau $1 keuntungan di masa depan lebih kecil daripada nilai Rp1 atau $1 keuntungan saat ini. 8. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Kita telah melihat di atas bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun demikian, dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Beberapa kendala itu timbul dari keterbatasan ketersediaan input-input penting. Khususnya perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama jangka pendek. Sama halnya perusahaan mungkin tidak mampu. Terbatasan teori perusahaan. Teori perusahaan yang mempostulatkan bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, beberapa teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang paling menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalisasi penjualan, maksimalisasi utilitas manajemen, dan perilaku pemuasan. Menurut model maksimisasi penjualan yang dikenakan oleh William Baumol dan yang lain, para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan para pemegang saham. Memang beberapa penelitian empiris terdahulu telah menemukan korelasi erat antara gaji eksekutif dan penjualan, tetapi bukan antara gaji dan laba. Akan tetapi penelitian lebih baru menunjukkan hal sebaliknya. Oliver Williamson dan yang lainnya memperkenalkan model maksimisasi utilitas manajemen yang mempostulatkan bahwa dengan datangnya perusahaan modern yang berdampak pada pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan, manajer lebih tertarik memaksimumkan kepuasan atau utilitas mereka, tingkat kontrol perusahaan, kantor yang mewah, dan yang lain-lain, daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan. Hal ini dinyatakan sebagai masalah. 10. Sifat dan fungsi laba. Dalam subbab ini kita membahas sifat dan fungsi laba. Kita membedakan antara laba usaha dan laba ekonomi, menyajikan beberapa teori tentang laba, dan mempelajari fungsi laba dalam perekonomian persaingan bebas. Laba usaha versus laba ekonomi. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba bisnis atau laba usaha mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya akuntansi perusahaan. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Pengeluaran ini meliputi upah untuk menyewa tenaga kerja, bunga untuk modal yang dipinjam, dan sewa tanah dan gedung, dan pengeluaran untuk bahan mentah. Namun bagi seorang ekonom, laba ekonomi sama dengan pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit mengacu pada nilai input yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksinya sendiri. 11. Teori-teori laba. Tingkat laba biasanya berbeda di antara perusahaan dalam industri yang sama, dan perbedaannya semakin besar pada industri yang berbeda. Perusahaan dalam industri seperti baja, tekstil, dan rel kereta api biasanya menghasilkan laba yang sangat rendah, baik secara absolut maupun dalam hubungannya dengan laba perusahaan farmasi, perlengkapan kantor, dan industri teknologi tinggi yang lain. Beberapa teori berusaha untuk menjelaskan perbedaan ini. Yang pertama, teori laba dalam menghadapi resiko. Yang kedua, teori laba karena pergesekan. Yang ketiga, teori laba karena monopoli. Yang keempat, teori laba inovasi. Yang kelima, teori laba efisiensi manajerial. 12. Fungsi laba. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak.
Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan datang ke industri dalam jangka panjang untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata. Laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan. Yang pasti, sistem laba tidaklah sempurna dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalanan sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, pemerintah tanpa ragu mengatur harga yang dikenakan terhadap listrik oleh perusahaan-perusahaan penyedia kebutuhan publik untuk sekedar pengembalian normal atau investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi, sehingga biaya sosial dari polusi diinternalisasi oleh perusahaan yang melakukannya. Meskipun tidak sempurna, sistem laba adalah bentuk yang paling efisien dari alokasi sumber daya yang tersedia. Di masyarakat Uni Soviet dahulu dan Republik Rakyat Cina, di mana laba tidak diperbolehkan, komite partai yang berkuasa menjalankan fungsi ini dengan tidak efisien. Maka sampailah saya pada bagian penutup. Harapannya kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya ucapkan atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.